Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Masih ingatkah kita pada kalimat khotbah Ibu Pendeta Gebi di ibadah tutup tahun 2020 yang mengatakan, jika Tuhan berkenan kita akan memasuki tahun 2021. Hari ini, di hari ke-24 2021, saya berdiri di sini berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih karena Tuhan berkenan. Walaupun kita ada di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pagi hari ini di minggu ketiga sesudah Epifani terdapat dalam kitab Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Untuk itu saya mengajak mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Kalau sudah, kita akan berdoa terlebih dahulu mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Maha besar Tuhan yang maha kuasa, dari tempat ini kami mau bersyukur untuk hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di hari yang Kau kuduskan bagi umat percaya kami boleh beribadah kepada Engkau. Dan di dalamnya kami mau merenungkan segala kebenaran, kebesaran, dan kekayaan firman Tuhan. Untuk itu kami butuh kekuatan Roh Kudus berkarya dalam perjumpaan ini. Sehingga apa yang kami bacakan dan kami renungkan dapat benar-benar kami praktekkan di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4 yang mengatakan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentakhirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau takhir. Seketika itu juga takhirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, perikop bacaan kita oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Berbicara tentang penyakit kusta, saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang penyakit kusta. Bapak, Ibu bisa membacanya di kitab Imamat pasal 13 sampai dengan 14. Tapi karena bacaannya terlalu panjang, saya akan menyingkatnya. Bahwa penyakit kusta adalah penyakit yang berbahaya. Kenapa dikatakan berbahaya? Karena penyakit ini menular. Firman Tuhan kepada Musa dan Harun, apabila dilihat pada kulit badan seseorang
ada bintil-bintil atau panu, maka harus dibawa kepada Imam Harun atau salah seorang dari anak-anaknya untuk diperiksa. Dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, maka imam harus mengatakan orang itu najis karena penyakit itu adalah kusta. Tapi apabila ada pada kulitnya itu hanya panu, putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulitnya, lalu bulu pada sekitar penyakit itu tidak berubah, maka ia harus dikarantina selama 7 hari. Setelah 7 hari, imam harus kembali memeriksanya. Dan apabila dalam pemeriksaan penyakit itu masih tetap ada dan tidak meluas kepada kulit yang lain, maka imam harus mengarantinanya kembali 7 hari lagi. Dan setelah 7 hari kedua, imam harus kembali memeriksanya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, maka imam harus mengatakan orang itu takhir atau sembuh. Namun apabila bintil-bintil itu meluas pada kulit setelah ia dikatakan takhir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Dan kalau menurut pemeriksaan bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan ia najis. Itu penyakit kusta. Seorang yang berpenyakit kusta dikatakan ia harus keluar dari kemah tempat tinggalnya. Bahkan ia harus keluar dari kota. Ia tidak diizinkan masuk ke dalam kota. Karena ia harus dijauhi atau diasingkan. Menurut Imamat 13 ayat 45 sampai 46 itu mengatakan bahwa orang yang sakit kusta ia harus berpakaian cabik-cabik, rambutnya harus terurai, mukanya harus ditutupi, dan ia harus berseru, najis, najis, untuk memberitahukan kepada orang lain supaya tidak mendekati dirinya karena ia najis. Kalau kita baca di kitab Bilangan 12 ayat 9 sampai 10 dan 2 Tawarik 26 ayat 19, maka kusta bukan dilihat semata-mata sebagai sebuah persoalan medis, melainkan sebuah persoalan teologis, di mana kusta dikatakan sebagai hukuman terhadap dosa tertentu. Untuk itu bagi mereka yang terpapar dengan kusta, mereka harus dipandang sebagai orang najis karena mengalami kutukan. Penderita kusta mengalami penderitaan fisik yang luar biasa. Namun penderitaan fisik yang dialami oleh penderita kusta pada masa itu tidak sebanding dengan penderitaan psikisnya. Bayangkan, ia sudah tertimpa dengan penyakit. Ia pun harus keluar dari kota. Ia harus disingkirkan atau diasingkan. Bahkan ia harus memakai pakaian yang cabik-cabik. Mukanya harus ditutupi. Bahkan ia sendiri pun harus berseru, najis, najis. Bagaimana ia tidak menderita pada saat itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita mau melihat ke tema sesuai sabda bina umat pagi hari ini. Judulnya adalah bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan. Ada sebuah cerita ilustrasi. Di salah satu desa tinggallah satu keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Mereka rajin beribadah, bahkan aktif dalam pelayanan. Saya mau menyebut nama kepala keluarganya adalah Bapak Iman.
Pada suatu hari, hujan lebat mengguyur desa tempat Bapak Iman dan keluarganya tinggal. Dan hujan lebat itu membuat banjir datang. Sehingga penduduk di desa itu disuruh mengungsi ke tempat pengungsian. Semua pada pergi mengungsi kecuali Bapak Iman dan keluarganya. Banjir semakin tinggi. Lalu istrinya mengatakan, "Mari Pak, kita pergi ke tempat pengungsian." Tapi kata Pak Iman, "Saya tidak, ibu saja dengan anak-anak. Karena saya sudah berdoa kepada Tuhan Yesus untuk Dia datang dan menolong saya." Lalu ibu dan anak-anaknya pergi ke tempat pengungsian. Lalu datang lagi Pak RT untuk menolong Pak Iman. Pak RT datang dengan tim SAR membawa perahu karet karena banjir sudah sampai ke lehernya. Pak RT berteriak, "Mari Pak Iman keluar, kami menolong untuk membawa Bapak ke tempat pengungsian." Tapi kata Pak Iman, "Tidak, saya tetap akan ada di sini karena saya sedang menunggu Tuhan saya datang untuk menolong saya." Banjir semakin tinggi dan Pak Iman akhirnya harus ada di atap rumahnya. Setelah ia ada di atap rumah, datang lagi pertolongan oleh tim SAR dengan helikopter. "Mari Pak Iman naik lewat tali ini, kami akan membawa Bapak ke tempat pengungsian." Kata Pak Iman, "Tidak, saya akan menunggu Tuhan saya datang untuk menolong saya." Dan banjir terus melanda desa tersebut. Akhirnya Pak Iman meninggal. Pada saat ia meninggal, ia dibawa oleh malaikat Tuhan menjumpai Tuhan Yesus. Dan saat ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia langsung berbicara, "Tuhan, kenapa Engkau tidak datang menolong aku pada saat aku mengalami kebanjiran?" Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Anakku, aku sudah datang mau menolongmu." Kata Pak Iman, "Kapan engkau datang? Aku tidak tahu." Lalu Yesus menjawab, "Aku datang 3 kali kepadamu. Yang pertama lewat istrimu, yang kedua lewat Pak RT dengan perahu karetnya, yang ketiga lewat tim SAR dengan helikopter. Tetapi karena kekerasan hatimu dan egomu membuat kamu tidak dapat melihat kehadiranku untuk menolongmu." Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Pak Iman memaksa apa yang dia minta di dalam doa harus jadi seturut dengan kehendaknya. Itu yang membuat ia tidak melihat kehadiran Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat pada bacaan kita ini di ayat yang pertama, ini mau merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, khususnya di pasal 5, 6, dan 7. Di mana pada saat Yesus sedang bercerita atau memberitakan kebenaran firman, begitu banyak orang mengikuti Dia. Dan orang-orang itu tidak bosan-bosannya mendengar ajaran-ajaran Yesus. Sampai pada Yesus turun dari bukit, orang banyak itu tetap mengikuti Yesus. Seakan-akan mereka tidak bosan. Bahkan mereka merasa apa yang diberitakan oleh Yesus, pengajaran-pengajarannya itu, ia mendapat berkat atau mereka mendapat berkat dari ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Sehingga mereka tidak mau pergi, tetap mau mengikut dan mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Lalu kita melihat di ayat yang kedua. Sementara orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus, datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya
lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentakhirkan aku." Mungkin orang yang sakit kusta tidak berada di sekitar orang banyak itu pada waktu di bukit. Tetapi yang pasti orang yang sakit kusta banyak mendengar ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan juga mujizat-mujizatnya yang ia lakukan. Sehingga ia memiliki kepercayaan yang sungguh kepada Yesus. Dan dari kepercayaan yang sungguh, ia memiliki keberanian untuk berjumpa dengan Yesus. Di sini kalau kita lihat, ada usaha dari orang yang sakit kusta itu untuk mendapat kesembuhan dari Yesus. Dan pada saat ia berjumpa dengan Yesus, hal yang pertama dilakukan oleh orang kusta itu adalah sujud, menyembah kepada Yesus. Ini mau menunjukkan kalau ia merendahkan diri karena ia menyadari ia adalah orang yang hina, yang harus dijauhi, yang harus disingkirkan. Karena ia adalah orang najis yang mengalami kutukan. Dan ia merendahkan diri karena ia juga tahu kepada siapa ia sedang berhadapan. Ia merendahkan diri karena ia sedang berjumpa dengan Yesus yang Maha Kuasa. Lalu katanya, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentakhirkan aku." Kata "jika Tuan mau" menunjukkan bahwa Yesuslah yang mempunyai kehendak. Sekalipun orang yang sakit kusta itu sangat percaya bahwa Yesus punya kuasa yang dahsyat. Ia mampu menyembuhkan sakit yang dialami oleh orang sakit kusta ini. Tapi ia tidak memaksakan kehendaknya, namun menyerahkan keputusannya secara utuh kepada Yesus. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga, dan kalau kita melihat kembali kepada apa yang diperintahkan di kitab Imamat tentang orang yang berpenyakit kusta. Menurut orang Yahudi, jangankan menyentuh orang yang sakit kusta, mendekat saja tidak boleh. Tapi di ayat 3 ini kita melihat bahwa Yesus menolong orang yang sakit kusta itu, mengawalinya dengan tindakan. Ia mengulurkan tangannya dan ia menyentuh, menjamah orang tersebut. Berarti ia menyentuh orang yang sakit kusta itu. Ini mau menyatakan bahwa selain Yesus punya kuasa, Yesus juga punya belas kasihan. Karena kalau hanya punya kuasa, belum tentu Yesus mau menjamah orang yang sakit kusta itu. Yesus membuktikan dengan menyentuh orang yang sakit kusta, ia bukan hanya punya kuasa, tapi ia punya kasih. Dan ia membuktikan bahwa ia bukan hanya mau menyembuhkan orang yang sakit kusta, tapi ia juga mau memulihkan harga diri dan harkat hidup orang yang sakit kusta itu. Yesus tidak pernah menganggap najis pada setiap orang. Tapi Yesus mau menyatakan kalau semua orang mendapat hak untuk diperlakukan sama. Ibu bapak yang kekasih di dalam Yesus, di dalam bacaan kita ini tidak diceritakan kalau orang kusta yang disembuhkan itu dia menceritakan kesembuhannya itu kepada orang lain. Tetapi di kitab Markus maupun Lukas di sana menceritakan
Orang tersebut pergi dan menceritakan kepada banyak orang tentang kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Setiap ucapan Yesus bukan hanya sekedar ucapan yang sia-sia, tapi setiap ucapan Yesus pasti mempunyai makna yang sangat berarti. Namun orang yang sakit kusta tidak memahami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sudah menjadi hukum bagi orang yang sakit kusta. Pada hari pentakhirannya, ia harus dibawa kepada imam. Yesus melakukan sesuai hukum Taurat. Yesus benar-benar menjaga hukum Taurat untuk dilaksanakan. Ini suatu bukti kalau Yesus tidak menentang hukum Taurat, tapi Yesus menggenapi dan menyempurnakan. Dan Yesus juga mau kesembuhan orang tersebut dinyatakan secara resmi atau mendapat legalitas. Yesus menjaga agar para imam tidak mengetahui siapa yang menyembuhkan orang yang sakit kusta itu. Karena apabila mereka mengetahui, bisa jadi para imam tidak mengakui kesembuhan orang tersebut. Dan akibatnya ia akan tetap diasingkan atau disendirikan. Dan Yesus pun mengatakan, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini mau menjelaskan bahwa orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus harus menyatakan ungkapan syukurnya lewat persembahan. Sekali lagi, ia harus memberikan persembahan sebagai tanda syukur akan kemahakuasaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada 4 poin yang perlu kita pelajari dari perikop bacaan kita pada hari ini. Yang pertama, kita belajar dari orang banyak yang selalu rindu mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Tidak ada bosan-bosannya, tidak ada jenuh-jenuhnya, dan tidak pernah merasa lelah. Mereka terus mengikuti Yesus sampai Yesus turun dari bukit. Dan ini pun yang harus menjadi pelajaran kita. Tidak boleh bosan. Tidak boleh merasa jenuh. Dan tidak boleh merasa lelah untuk mendengar ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Banyak waktu diberikan kepada kita. Pakai kesempatan itu untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi dengan mendengar setiap ajarannya. Di mana kita akan mendengar ajaran itu? Di dalam Alkitab ini. Begitu banyak ajaran yang disampaikan. Apabila kita terus mendengarnya, kita semakin menjadi pribadi yang kuat di dalam iman. Percaya bahwa Yesus yang kita imani itu adalah Yesus yang maha kuasa dan Yesus yang maha kasih. Yang kedua, kita belajar dari orang yang sakit kusta. Mungkin kita tidak sakit kusta dan mungkin juga kita tidak sakit. Tetapi saya percaya setiap kita pasti punya pergumulan masing-masing. Dan kepada siapa kita harus datang? Belajar dari orang yang sakit kusta. Kita harus berusaha untuk mendapat kesembuhan, untuk mendapat pertolongan dari Yesus. Mencari dan memohon kepadanya. Dan juga belajar dari orang yang sakit kusta untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita berjumpa dengan Tuhan
yang sangat dahsyat, yang sangat ajaib dan sangat luar biasa. Dan pada saat kita berjumpa dalam doa-doa kita, jangan pernah kita memaksa kehendak kita yang jadi. Tetapi kita harus mengakui bahwa apapun yang kita minta kepada Tuhan, kita katakan, jadilah kehendak Tuhan. Sekalipun kita tahu bahwa Yesus mampu memberikan apa yang kita minta, tapi belajar untuk tunduk kepada kehendaknya. Berserah akan kehendak Tuhan membuat kita tenang dalam pengharapan yang sungguh kepada Yesus. Datang pada Yesus karena Yesus bukan hanya punya kuasa, sekali lagi, Yesus bukan punya kuasa, tapi juga punya kasih yang besar. Dan belajar dari Yesus, di ayat yang ketiga kita belajar dari Yesus yang mau menolong orang kusta. Mari kita belajar. Kita tidak hanya berkata-kata untuk bisa menolong orang lain, tetapi ada tindakan. Kita harus melakukan tindakan untuk menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, belajar dari Tuhan Yesus yang mau memanusiakan mereka yang tidak dianggap lagi di tengah-tengah pergaulan hidup sehari-hari. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus belajar mematuhi setiap pesan yang Tuhan Yesus sampaikan. Artinya kita belajar mematuhi apa yang disampaikan kepada kita lewat saat kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan dari belajar mematuhi pesan Yesus kepada orang kusta ini yang disembuhkan untuk mempersembahkan persembahan syukur. Kenapa Bapak Ibu kita harus memberi persembahan? Karena persembahan syukur yang kita berikan adalah sebagai tanda syukur atas kuasanya yang telah menyelamatkan, sehingga kita memiliki keselamatan yang dianugerahkan bagi kita. Persembahan syukur bukan hanya berupa uang saja, tapi persembahan syukur bisa berupa talenta yang dianugerahkan kepada kita. Kita berikan itu supaya Tuhan dimuliakan. Sekali lagi, setiap talenta yang dianugerahkan kita pakai supaya Tuhan dimuliakan, sehingga kita pun menjadi berkat bagi orang lain. Akhirnya saya mau menutupnya dengan, sebagai umat Tuhan, maka seluruh hidup kita ada di bawah kehendak Tuhan. Karena di dalam kehendak Tuhan ada kuasa dan kasih-Nya yang besar. Dari tempat ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama menjalani hidup ini bukan dengan ego atau kehendak kita, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Karena kehendak Tuhan selalu baik, bahkan indah bagi hidup kita. Amin. Ada pertanyaan yang harus kita diskusikan bersama dengan keluarga kita. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang kita lakukan sebagai pribadi atau keluarga ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan? Yang kedua, apakah kita merasakan kuasa Tuhan di masa pandemi ini? Jika ya, berikan alasannya. Dan jika tidak, berikan juga alasan.